Udah udah. Oke, belum hadir. Oke, ya udah. Kalau gitu, kira-kira, nah ini ada yang mau berpendapat dulu. Apa kaitan memori dengan proses komunikasi pada manusia? Silakan. Kira-kira apa hubungannya sih memori itu sama komunikasi pada manusia? Saya Pak, boleh. Silakan. Kadang memori itu apa ya, mempengaruhi cara kita berkomunikasi gitu Pak. Contohnya, Contohnya, misalnya kita pernah misalnya kita pernah tertilang oleh polisi gitu Pak di sebelumnya. Terus ke depannya kita bakal apa ya, kayak hati-hati gitu Pak kalau ketemu polisi. Berbicaranya juga yang apa ya, kayak tidak mengulangi kesalahan yang lalu gitu Pak. Oke, lebih ke ini ya, perilaku berarti ya. Iya. Nah, BTW ada yang jadi co-host nggak sih? Oh ada, oke. Bantuin saya. Admit. Nah. Oke. Thank you Febrian ya. Jadi kalau Febrian tadi berpikir bahwa pengalaman-pengalaman lalu itu membantu mungkin lebih ke perilaku tadi ya, membantu mengubah perilaku. Nah, sekarang mau lebih spesifik lagi, sama berkomunikasi gimana? Apa peran memori ini dalam proses komunikasi manusia? Yang lain? Oke, jangan takut salah ya, boleh-boleh aja. Ya. Silahkan yang lain. Oke, kalau enggak, saya tanya dulu deh. Anissa Amalia, ada Anissa Amalia. Iya, Pak. Oke. Nah, menurut kamu gimana? Apa peran memori ini dalam berkomunikasi, Anissa? Memori dalam proses komunikasi itu penyimpanan kayak sebuah kemampuan dalam menyimpan informasi. Jadi dengan adanya memori, kita bisa lebih Pak? Lebih bisa untuk berkomunikasi karena banyak pengalaman di memorinya yang tersimpan. Jadi kita bisa menjalankan komunikasi dengan sesuai pengalaman yang dimiliki gitu, Pak. Oke. Thank you, Anissa. Saya simpulkan ya. Jadi dengan adanya memori, semua pengalaman kita simpan di memori, nah itu membantu kita berkomunikasi, kalau lebih gitu ya. Oke. Satu lagi, silahkan. Saya mau coba Pak, tapi nggak tahu benar apa enggak. Silakan. Memori berhubungan dengan komunikasi karena setiap percakapan membutuhkan kata untuk berkomunikasi, dan kata tersebut disimpan di memori otak kita. Oke. Nah, itu udah lebih jurus ya. Thank you ya. Panggilnya siapa nih? Sekar. Oke, kasih Sekar.
Nah kalau kita flashback lagi ya ke usia balita, ya. Nah, perkembangan otak manusia itu sangat pesat-pesatnya dari usia mungkin bahkan dari usia sebelum lahir di kandungan. Nah itu sampai remaja itu kayak grafiknya kayak grafik peningkatan jumlah kasus Omicron sekarang gitu ya. Jadi pesat banget tinggi. Nah, tapi nanti setelah mulai fase remaja sampai udah dewasa, bahkan ya paling nggak dewasa tengah lah ya. Nah itu perkembangannya udah nggak, grafiknya itu nggak gitu lagi, tapi udah mulai agak pelan. Nah itulah kenapa mungkin teman-teman semua rasanya waktu di SMP gitu ya, itu kok mau belajar mau apa gampang banget nginget ya. Nah, tapi kalau udah usia sekarang itu rasanya agak butuh waktu ya, nggak sesegar waktu kita masih muda, itu pengaruhnya. Nah itu juga mempengaruhi kita dalam menyimpan informasi, terutama ini peran memori ya. Nah makanya kalau kita balik lagi ke usia balita, bagaimana anak-anak itu menyerap kata, menyerap pemahaman, menyerap bahasa verbal maupun non-verbal. Nah, itu peran memori di sana. Ya, kita ngajarin anak-anak ngomong ayah, ibu, ya, dengan berikut dengan pemahaman gerak-geriknya, yang mana yang ayah, yang ini, yang mana yang ibu, yang ini. Itu contoh sederhana. Jadi kalau kita nggak punya memori, kita nggak bisa ingat tuh kata-kata tersebut. Ya. Nah, seiring dengan berkembangnya usia, ya, nah kita udah punya kamus, yang berisikan kata-kata yang kita gunakan keseharian. Nah, semakin kita banyak baca, semakin kita banyak berinteraksi, kata-katanya pun semakin banyak, ya. Ada kata-kata baru tiap harinya yang muncul. Nah, itu kita juga memahami. Apalagi sekarang mungkin kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Nah, itu berperan banget faktor memorinya. Ya. Oke. Nah, sehingga apa itu mempengaruhi macam-macam lah, tadi yang bilang ada perilaku, ada apa, dan lain sebagainya, itu ikut terpengaruh. Ya. Jadi kurang lebih memori kita ini ya kayak di komputer juga, kita bisa kayak hard disk lah ya. Atau ya hard disk. Jadi di situ disimpan semua ingatannya. Oke. Ya. Nah, jadi apa proses yang terjadi di kognitif kita, terutama pada bagian penyimpanan, ya. Nah, itu proses kita simpan informasi, terus kita panggil lagi, ya. Jadi kayak gitu terus mutar terus, nyimpan panggil, terutama di bagian penyimpanan informasi ya. Saya nggak tahu di bagian mana di otak kita, belahan mananya. Nah, tapi itu fungsi memori ya. Nah, jadi nanti kita juga akan bahas, kok orang tuh lupa ya. Sebenarnya dia nggak lupa, tapi proses memanggilnya yang kurang tepat. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat definisinya sendiri, nah ini udah lama banget ya. Cuman ini dalam buku Rahmat, Selingser dan Groves ya. Tahun 76 ini dalam buku Rahmat 2009, dia bilang bahwa memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme mampu merekam fakta, pengetahuan, dan dalam menjadikan perilaku. Ya, jadi nggak hanya kata-kata nih, semua hal direkam ya, kejadian seperti tadi Febrian tadi ya, mungkin dia punya pengalaman ditilang oleh polisi ya, jadi nggak hanya kata-kata aja ya, jadi itu komplit yang terekam. Ada pengalaman melalui panca indera, mungkin ada kata-kata dari polisinya, juga ada apalagi perilaku polisinya, momennya, waktunya, itu semua terekam oleh kita.
Sehingga apa? Kedepannya mungkin Febrian nggak mau lagi melakukan hal yang sama, entah dia masuk jalur cepat, entah dia melakukan arah, entah surat-suratnya nggak lengkap, entah kelengkapan motor atau mobilnya nggak lengkap. Sehingga perilaku itu harus bisa diperbaiki. Ya. Oke. Nah, di mana peran memori kaitannya sama persepsi dan sebelum-sebelumnya? Jadi setiap stimulus itu menjadi sensasi ya, sebelum kita udah bahas. Nah, sensasi inilah yang disimpan di memori. Ya, gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan mungkin yang punya adik ya, di mana dia belum kenal api, nah, lalu kita ada lilin. Pernah lihat nggak anak kecil baru pertama kali megang api di lilin? Rasa takut-takutnya gitu ya, dia pegang, awalnya nggak masalah, tapi lama-lama kok kena api kok panas gitu. Nah, itu adalah sensasi yang mereka simpan di memori. Sehingga next time kalau mereka lihat api lagi, mereka udah tahu, oh ini tidak merupakan suatu benda atau zat yang nggak bisa dia pegang lama-lama. Ya. Nah, begitu juga sekarang ya. Begitu juga sekarang. Misalnya kayak anak saya nih tiap bulan itu rajin banget ke rumah sakit karena usianya sekarang setahun, itu rajin banget ke rumah sakit karena ada vaksin dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kenapa anak-anak tuh bukan takut sama rumah sakit ya, tapi karena memang mereka punya memori, punya pengalaman yang mereka simpan bahwa di saat mereka ke rumah sakit itu mereka pasti akan disuntik. Ya, jadi anak saya itu kalau udah melihat perawat atau dokter yang pakai masker, ya pakai masker lengkap sama kalau sekarang kan pakai APD dan lain sebagainya gitu ya. Itu dia jangankan disuntik, ditimbang aja sama susternya dia udah nangis. Cuma ditimbang, didudukin nggak diapa-apain. Ya, nah itu peran memorinya. Ya, oke. Nah itu disimpan di memori. Ya. Nah, ada 3 proses yang berlangsung ya. Jadi kalau tadi saya menyatakan bahwa di dalam memori itu proses nyimpan, panggil. Tapi ada satu lagi tahap yang memang ternyata sebelum disimpan itu direkam. Ya, sebelum disimpan itu direkam. Nah, sama halnya dengan kita bekerja pakai komputer, pakai laptop sekarang, dalam proses penyimpanan ini kita perlu merekam dulu. Ya, kayak sekarang Zoom kita rekam. Ya. Nah, tapi di manusia sendiri juga ada proses merekam itu. Ya. Nah, misalnya kayak sekarang, mungkin kalian free ya, benar-benar kosong, nggak ada kelas, jadi bisa dengan segera, kalau kalian memang benar-benar fokus ke materinya dan apa yang saya sampaikan, kalian bisa rekam dengan baik. Tapi tiba-tiba karena belajar di rumah ada gangguan, ada suara bising lah, ada adiknya ganggu di belakang juga sekolah, atau tiba-tiba disuruh orang tua kalian ngapain gitu ya. Nah, itu ada di ini proses kalian melihat layar, sekarang ini kalian lagi rekam, ya. Sembari kalian menyimpan, lalu nanti kalau informasinya dibutuhkan lagi, misalnya kalau saat kalian UAS atau UTS, nah, kalian perlu merecall kembali informasinya, ya. Nah, jadi 3 proses ini selalu berjalan, ya. Kalian lagi bergerak, kalian lagi melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, itu otomatis badan itu udah rekam, simpan. Nanti kalau perlu recall lagi, rekam, simpan, kalau perlu recall lagi, kayak gitu terus. Nah, yang paling mudah terlihat ya saat kita proses belajar itu kentara banget ya. Jadi kita melihat informasi baru, kita rekam, kita simpan, lalu kita panggil lagi. Oke. Nah,
Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, kayaknya udah nggak hadir ya. Oke. Assalamualaikum Kita Pak, banyak Pak. ya. Oh ya, silakan. Itu kalau orang hilang ingatan itu 3 proses ini hilang Pak ya maksudnya? Oke. Thank you Khairul Rizal ya. Nah, hilang ingatan itu mungkin konteksnya apa dulu? Misalnya ya, ada pengaruh fisiologis. Nah, ada lagi faktor yang mungkin di luar dari fisiologis. Ya, kalau kita lihat kalau di apa ya misalnya di film ya, misalnya kayak dia habis kecelakaan, dia hilang ingatan gitu kan ya. Nah, sebenarnya yang rusak itu adalah sistem yang menyimpan apa ya? Bisa jadi gini. Saya lupa namanya. Jadi ada bagian otak di otak kita itu yang memang fungsinya memang itu untuk proses penyimpanan informasi. Ya. Nah, kemungkinan kenapa dia hilang ingatan karena bagian otak tersebut yang terbentur sehingga entah sambungan antar sarafnya atau memang bagian otak itu luka atau cedera. Nah, itu yang memang biasanya mempengaruhi proses ingatan seseorang. Ya. Nah, itu faktor fisiologis ya. Nah, atau misalnya faktor usia. Ya, kalau kalian punya kakek nenek ya, kenapa ingatannya lupa lagi karena secara fisiologis memang mungkin kalau seumuran kalian sekarang organ sel itu segar ya. Jadi kalau kayak gunung ya, jadi dari pagi nanti naik, nanti sampai tua turun lagi. Jadi organ itu juga ada limit dia untuk beregenerasi, limit dia untuk bekerja. Makanya kadang orang-orang tua itu kalau misalnya apa ya, di Fakultas Psikologi itu ada tuh alat ya, jadi nanti kayak helm tapi kayak jadi kaki laba-laba ditaruh di kepala. Jadi kalau misalnya otak anak-anak atau remaja yang digunakan direkam nanti di laptop itu kelihatan tuh warnanya berbeda ya karena sangat aktif pergerakan informasi apa sel otak neuron tuh aktif banget ya, warna-warni itu nanti kelihatan di layar. Nah, tapi di saat orang udah usia tua, nah jadi kadang sel-sel neuron otak itu udah tidak ya sama kayak kita, tidak nggak muda lagi ya. Jadi kaki-kaki neuron itu kadang udah putus-putus ya. Kalau kalian lihat, coba saya proses. Bentar. Oh iya. Udah rapi ya. Nah, ini sel neuron otak ya, di belajar biologi lagi nih. Oke. Nah, jadi ini satu sel ya. Ini satu sel. Nah, nanti sel ini nanti gabung sama yang di atasnya mirip. Jadi akar-akar serabutnya itu nyambung. Nah, di saat kita udah tua, nah akar-akarnya udah nggak sekuat di saat muda. Ini kan nyambung gitu. Jadi itu putus. Sehingga apa? Itu yang membuat orang-orang yang usianya sudah tua, akhirnya dia sulit mengingatnya apa ya. Karena memang ya sampai pada waktunya nanti ya orang meninggal ya neuron-neuronnya udah nggak bekerja lagi. Nah, itu faktor degeneratif. Jadi badan kita pun juga lama-lama organnya juga turun kinerjanya. Jantung nggak sekuat muda lagi, ya, lambung nggak sekuat masa muda lagi. Itu faktor. Yang ketiga tuh bisa jadi karena faktor penyakit, ya. Nah, ada beberapa penyakit yang memang mempengaruhi sistem memori kita. Misalnya ada Alzheimer, ya. Kalau kalian pernah dengar Alzheimer, jadi itu istilahnya
dia pikunnya kecepatan ya, tidak sesuai dengan usia tua. Karena emang itu ada penyakit tertentu yang sehingga orang tuh lebih cepat degenerasi sel otak itu lebih cepat. Jadi pertumbuhan sel otaknya nggak harusnya dia lupa tuh umur 60, bisa jadi dia umur 30, umur 40 dia udah lupa karena penyakitnya. Biasanya kayak gitu secara biologis ya. Jadi kalau orang kecelakaan itu berarti anti otaknya yang benturan, nah itu mempengaruhi proses pengantaran informasi. Makanya dia lupa. Ya. Nah, atau kalau yang lupa ingatan gitu. Tapi kalau yang pelupa, kita masuk berikutnya. Nah, bisa jadi ininya yang tidak sempurna. Ya. Jadi sekilas memori itu ada yang pernah dengar short term memory, ada yang pernah dengar long term memory. Ada yang pernah dengar short term memory, long term memory? Kayak ada yang dari IPA nggak dong? Oke, ada yang pernah dengar short term sama long term? Saya pernah, Pak. Oke, apa masa yang ingat kamu aja? Kalau setahu saya tuh short term memory itu ingatan jangka pendek. Jadi dia lebih cepat lupa. Oke, kalau yang long term? Long term dia keingatan jangka panjang. Jadi hal-hal kecil tuh dia masih ingat. Hal-hal yang lama juga dia masih ingat. Oke. Ada tambahan lagi, Mas ya? Apa udah cukup? Udah cukup, Pak. Oke ya. Oke. Ya. Nah, secara umum Masya udah bilang udah tepat ya jawabannya, ada short term memory dan long term memory. Nah, mungkin saya nggak ngasih detail materinya itu karena itu terlalu klinis ya. Tapi mungkin sekedar kalian tahu aja. Proses kita mengingat itu kalau lebih detailnya itu ada peran short term sama long term. Yang kayak kalian belajar sekarang ya, mempelajari nanti, oh pengertian recall itu apa, recognition itu apa, relearning itu apa, reinterrogation itu apa. Nah itu yang bekerja di sana adalah short term memory. Ya, jadi memorinya disimpan di short term memory dulu. Nah seandainya nanti itu tidak diulang, kalian nggak ngulang materinya, kalian tidak mengingat kembali dibiasain, bisa jadi di short term memory itu informasinya hilang. Nah, tapi kalau diingat lagi, dibiasakan lagi, dilatih lagi, informasi tersebut bisa pindah ke long term memory dan kalian, ya, contoh misalnya kalian belajar nyetir, ya, mungkin pas kalian baru-baru belajar nyetir itu kalian fokus banget, oh iya, naik turun gas sama kopliknya gimana, satu gitu Pak. Ya sehingga kenapa orang-orang yang baru belajar nyetir itu kaku, kagetan, cemas ya karena dia baru belajar mengingat semua informasi. Nah, semakin sering latihan nanti dia udah terbiasa dan udah santai, udah nyaman aja bawa mobil itu. Nah, karena apa? Itu udah masuk ke long term memorinya. Jadi kalau mau nyalain mobil apa yang harus dilakukan, dipersiapkan, masukin transmisi 1, 2, 3 gimana caranya, kalau berhenti, kalau mau belok, itu udah tersimpan, terekam di memori long term. Ya. Nah. Oke. Nah, tapi somehow ada beberapa informasi yang tanpa perlu diulang, direkam dengan baik, itu bisa langsung masuk ke long term memory. Nah, kira-kira pengalaman seperti apa yang bisa masuk ke long term memory langsung? Ada yang mau berpendapat nggak? Oke, saya tanya dulu ya.
Oke, Muhammad Fauzan ada, Muhammad Fauzan. Pak, Oke, nah apa pengalaman yang sangat berbekas di hati kamu, Fauzan? pengalaman pengalaman kerja Pak, Kenapa? pengalaman kerja Pak. Kenapa pengalaman kerjanya Fauzan? Nah, di ditegur dan juga ya teguran itu sih saya anggap itu teguran sebagai sebagai peringatan bagi saya karena apa yang saya lakukan tapi jangan diulang kembali. Thank you Fauzan. Jadi Fauzan merasa teguran di tempat kerja yang pernah dia rasakan itu berbekas di hatinya ya. Nah, jadi biasanya pengalaman-pengalaman yang berkesan, baik itu dalam hal yang positif, menyenangkan, maupun hal yang negatif, itu biasanya bisa langsung kita rekam dan masuk ke long term memory, gitu ya. Jadi misalnya, mungkin bagi yang laki-laki nih semua, di saat saya tanya bagaimana, bisa diceritakan nggak pengalaman kalian, sensasi yang kalian rasakan sewaktu kalian disunat, itu pasti ingat semua. Ya, karena itu pasti berbekas ya. Biasanya itu memori yang sangat sakit, yaitu kalian ingat banget prosesnya semua gitu. Ya, atau misalnya gini, pertama kali kalian diputusin pacar itu pasti kalian ingat. Ya, karena itu biasanya kegiatan yang pengalaman yang menyakitkan. Atau pertama kali kalian merasakan perasaan cinta terus jadian, itu pasti kalian ingat. Ya, kalian lulus SMA, ya, atau nanti kalian wisuda S1 itu pasti kalian ingat banget. Kalian ujian skripsi itu ingat banget. Saya yakin dan percaya misalnya beberapa tahun lagi pas kalian udah lulus, udah kerja, nah bisa jadi kalian lupa sama saya, sama materi yang saya kasih, gitu ya. Itu make sense. Tapi di saat saya tanya, nanti ada bos kalian di kantor yang nanya, oke, pembimbing skripsi kamu namanya siapa? Itu kamu pasti ingat. Ya, pembimbing akademik siapa itu masih ingat. Tapi dosen yang ngajar psikologi komunikasi ingat nggak? Ya, bisa ingat jadi nggak. Ya, nah itu biasanya hal-hal kayak gitu bisa terekam langsung ke long term memory. Ya, nah lalu kalau kita lupa dan butuh merecall, ya, butuh mengingat kembali apa yang informasi yang kita ingat. Nah, ada 4 cara, ya. Jadi caranya apa? Pertama ada recall, lalu ada recognition, lalu ada relearning, lalu ada reintegration. Ya, oke. Jadi yang pertama itu recall, ya. Nah, recall itu apa? Nah, recall itu adalah kalian mengingat kembali informasi kata per kata tanpa petunjuk yang jelas, ya. Jadi misalnya nanti kalian UTS nih, terus oh iya ada materi tentang memori nih sama Pak Arif, memori itu apa ya? Oh, memori itu ini. Jadi kayak kalian menghafal, mengingat kembali. Jadi cara kalian menghafal, persepsi itu adalah gini, proses persepsi itu kalau nggak salah ada stimulus, ada sensasi, ada persepsi. Di situ masuk juga berperan juga faktor memori. Nah, itu ya. Jadi Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Jadi selengkap-lengkapnya, sekomplit-komplitnya tanpa ada petunjuk gitu. Ya, jadi nggak ada clue, nggak ada kode-kode khusus yang kalian letakkan untuk mengingat informasi tersebut.
Ya udah ingat aja lagi, berusaha ingat ulang lagi kata-katanya, bentuknya apa dan lain sebagainya. Itu recall. Nah, ini lazim dilakukan ya, tapi mungkin nggak seefektif pakai cara yang di bawah-bawahnya ya. Berikutnya itu ada recognition. Nah, apa itu recognition? Itu kalian mengenal, mengingat informasi berdasarkan satu petunjuk yang khas dan terarah. Maksudnya apa? Jadi misalnya gini, misalnya saya tanya ke kalian ya, rata-rata kelahiran tahun berapa ya? Saya tanya dulu deh. Siska, ada Siska? Iya, Pak. Kamu kelahiran tahun berapa, Siska? Tahun 2002. 2002, oh lah 2002. Bentar, saya mau nanya takutnya kamu masih kecil. Oke. Oh, 2001. Tapi semoga kamu ingat ya, atau semoga kamu membaca. Tahun berapa sih kejadian World Trade Center yang pesawat nabrak gedung di Amerika itu? Oke, berarti memori itu nggak ada di, kamu nggak pernah baca dan tahu memori itu. Oke, sekarang saya tanya lagi, tsunami Aceh tahun berapa ya? 2004. Nah, Fauzan tahun 2004. Oke, Fauzan lahir tahun berapa, Fauzan? 2000, Pak. 2000, oke. Kok Fauzan bisa tahu masih umur, let's say, 4 tahun? Fauzan mendapatkan informasi itu dari mana, Fauzan? Ya, gara-gara TV mungkin, atau ya informasi berita gitu, zaman-zaman tahun kapan gitu. Oke, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi misalnya kalau saya bilang tsunami, kata-kata informasinya mungkin orang akan langsung merujuk kepada Aceh, Sumatera, 2004. Nah, itu adalah clue-clue yang mengingatkan kita pada informasi yang tersimpan di otak kita. Ya, jadi kalau misalnya saya tanya nih sama orang-orang yang di New York misalnya ya, bentar nih, di Amerika lah ya. Kalau saya bilang WTC, ya pasti mereka akan mengingat 9/11, maksudnya apa? 11 September tahun 2001, ada pesawat Osama bin Laden. Itu adalah clue-clue yang membuat orang ingat pengalaman itu. Ya, Al-Qaeda, gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Itu yang recognition. Ya. Jadi misalnya kalau saya tanya lagi, clue-nya adalah proklamasi. Nah, ada yang mau berpendapat nggak? Kalau saya kasih clue proklamasi, apa yang ada di ingatan kalian? Soekarno. Soekarno, apalagi? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Thank you, Siska. Apalagi? 1945. Jakarta. Oke. Jakarta, macam-macam ya. Ya. Nah, itu adalah salah satu proses recognition, melihat apa ya, proses recognition itu kita mengingat kembali memorinya. Ya. Di saat saya bilang proklamasi, yang terbayang saya adalah foto Bung Karno lagi di depan mikrofon ya, di belakangnya Bung Hatta dan teman-temannya lagi membacakan. Ya. Nah, itu yang recognition. Ya. Jadi kalau misalnya apalagi contohnya, apa ya? Apalagi ya kejadian besar ya? Setelah tahun 2000-an atau 2002 apa ya? 2007. Ya mungkin kalau kalian tanya ke saya gitu kan, kalau bagi saya berbekas banget kayak gempa gitu, saya langsung ingat gempa di kampung saya gitu ya.
Nah, saya berbekas banget kejadian saya lagi berdiri di mana, terus posisi saya gitu ya, dan lain sebagainya itu saya ingat banget. Nah, jadi kalau bila kalian ngomong gempa itu saya langsung was-was. Itu salah satu contoh recognition. Oke. Terus yang ketiga itu ada namanya relearning. Ya, relearning. Nah, bagaimana cara kerja relearning ini? Dia relearning ini kayak kita gini. Di saat kalian sholat Jumat, bagi yang cowok nih, atau sholat Id, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, gitu ya. Nah, itu biasanya ada surat yang pamungkas lah ya, yang biasanya imam bacain dan itu cukup ngebetein bagi kalian yang nggak tahan berdiri lama. Ya, biasanya imam itu akan bacain surat Sabbihis Marabbikal A'la, Allazi khalaqa fasawa, benar nggak? Ya, Iya benar Pak. Sholat itu sering banget. Nah, ini Prio nih, Prio mengomentari. Kamu hafal nggak Sabbihis, Prio? Insya Allah hafal Pak. Insya Allah ya. Ya. Nah, jadi proses relearning itu bisa jadi gini. Prio itu waktu kecil, mungkin SD, pernah disuruh hafalan ayat nih sama guru agamanya. Hafalan ayatnya Sabbihis. Nah, titik. Lalu setelah itu nggak diulang. Nah, tapi kalau berjarak 6 bulan lah, saya yakin 6 bulan, habis itu saya suruh tanya tanpa Prio menghafal lagi ya. Terus saya tanya, Prio, yuk, kita hafalan ayat Sabbihis. Ya mungkin bisa diingat, bisa diingat, atau bisa di separuh aja. Ya. Tapi tiba-tiba waktu itu bulan puasa, habis itu Lebaran, sholat Idul Fitri, imamnya baca ayat Sabbihis. Gitu. Nah, secara otomatis dalam hati kita bisa ngikutin kan. Bahkan di bagian-bagian yang kita lupa, pas imamnya baru nyebutin 1-2 kata, kita bisa ngelanjutin. Benar nggak? Ya. Nah, itu yang relearning. Jadi ada informasi yang pernah kita pelajari di masa lalu, ya, lalu terulang kembali informasinya di masa yang akan datang atau masa sekarang. Nah, itu membuat kita bisa mengingat kembali bahkan detail sama kata-katanya. Ya. Nah, itu yang relearning. Jadi misalnya apalagi kayak apa ya, kayak lagu misalnya, ya. Nah, mungkin kalian yang senang di masa kecil, mungkin tahun 2000-an lagunya lagu apa gitu ya. Tiba-tiba sekarang udah nggak hits lagi penyanyi atau aktrisnya, terus diputar lagi di radio. Nah, kalau nggak gara-gara diputar di radio itu, kalian mungkin nggak ingat semua liriknya. Tapi diputar dikit sama radionya, oh iya, jadi ingat lagi. Nah, itu yang relearning. Jadi, pengalaman-pengalaman masa lalu yang pernah kita pelajari, itu bisa kita recall lagi dengan adanya secara otomatis itu kejadiannya terulang lagi di masa yang sekarang. Ya, jadi kita mempelajari kembali. Nah, sementara yang keempat itu adalah redintegrasi. Ya. Jadi ini yang paling kompleks. Ini adalah gabungan dari semua hal yang 3 di atas. Ya, jadi misalnya kita kalau mau mengingat suatu informasi, ya kalau kalian tanya ke saya, Pak, gimana yang Bapak rasain waktu gempa besar di Padang, gitu misalnya. Nah, jadi saya akan menyusun beberapa kode-kode, ya, misalnya beberapa informasi-informasi kecil, nanti dari beberapa informasi kecil itu saya gabung. Ya, contoh misalnya, suara apa yang Bapak dengar pas gempa itu? Saya diceritakan, oh, itu berasa banget dengan saya mendengar dengan jelas bunyi bangunan yang bergerak, nyok nyok nyok, guguk guguk gitu ya. Itu kedengaran banget ya.
kayu-kayunya saling bergerak, ya atap itu kayak gimana. Itu satu. Terus yang kedua, oke, apa yang Bapak lihat waktu itu? Oke, yang saya lihat adalah semua orang lari ke tempat aman yang nggak mungkin orang ada kejatuhan something sesuatu, ya. Terus saya ingat saya pakai motor Supra X, gitu ya. Terus saya turun dari motor, saya berdiri aja oleng. Nah, pas berdiri oleng, saya ngeliat sekitar ada beberapa bangunan udah mulai runtuh, ya. Terus di satu bangunan itu saya lihat ada saya dengar ada suara orang, tapi gara-gara bangunannya runtuh, suara orang minta tolong, jeritan, itu kedengeran. Nah, apa lagi? Misalnya suara udah, penglihatan udah. Ada bau-bauan nggak, Pak? Ada bau-bau. Saya itu debu banget ya waktu itu pas banyak bangunan jatuh itu debu berterbangan gitu ya. Terus apa lagi? Kalau rasa sih enggak. Nah, durasinya lama banget waktu itu. Jadi sampai kayak ada kali semenit, 2 menit. Rasanya di saya, tapi saya nggak tahu jelas. Jadi itu yang redeintegrasi. Jadi kita mengintegrasikan kembali informasi-informasi kecil sehingga kita ingat satu kejadian informasi yang utuh. Ya. Nah, jadi bisa jadi recognition ada di sana, bisa jadi relearning ada di sana, bisa jadi recall ada di sana. Oke. Nah, terkait 4 hal ini ada pertanyaan dulu, silakan. Apa nanya, Pak? Silakan, Fauzan. Saya kalau misalkan nih saya nanya ke seseorang misalkan jadi korban atau korban bencana atau korban, ya itu kita itu merasa kurang enak gitu. Apakah itu agak kurang sopan gitu? Misalkan ditanya itu orangnya itu merasa risih gitu, Pak. Oke. Pertanyaan Fauzan ya. Ini agak jauh Fauzan, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya ini apa ya? Ini kayak kalau di psikolog itu biasanya gini. Di saat kamu mau nanya hal-hal yang sensitif, nah mungkin kamu perlu minta izin dulu. Ya. Jadi misalnya kira-kira Bapak atau Ibu atau kamu mengizinkan nggak kalau memang saya mau bertanya tentang hal ini, kalau memang kita tahu hal itu membekas negatif bagi dia. Kalau memang misalnya dia bilang, oh iya, boleh, berarti kan dia udah siap untuk merasakan kembali sensasi pengalaman buruknya. Tapi dia bilang, oh kayaknya saya belum siap. Mungkin kayak gitu ya, Fauzan ya? Iya, Kak, kayak gitu. Jadi saya rasa kalau kamu mau bertanya hal tersebut, mungkin kamu perlu izin orang lawan bicara kamu dulu ya. Kira-kira berkenan nggak kalau saya tanyain ini? Ya, gitu. Atau kalau misalnya kamu nggak tahu sama sekali itu pengalaman buruk orang ya, misalnya dia bilang, oh maaf ya, tiba-tiba kamu tanyain, oh maaf ya, saya belum bisa cerita kayak gitu, ya udah stop, jangan dipaksain karena tidak semua orang mau berani bercerita tentang hal itu. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, terkait 4 hal ini mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Febrian. Misalnya kayak kejadian sehari-hari sih, Pak. Misalnya kita pengen ngomong sesuatu tapi tiba-tiba jadi lupa, atau kita pengen melakukan sesuatu aktivitas cuma tiba-tiba kita jadi lupa mau ngelakuin apa tadi gitu, Pak. Apakah itu berkaitan dengan recall gitu, Pak? Oke. Ya. Nah, kalau kaitannya sama recall itu biasanya
erat kaitannya dengan kita mengingat suatu informasi spesifik ya. Nah, tapi kalau misalnya yang kita lupa, kita mau ngapain tiba-tiba kita lupa mau melakukan sesuatu. Nah, itu biasanya nggak ada kaitannya sama 4 hal ini, tapi berkaitan sama atensi biasanya. Ya, jadi ini balik lagi kaitannya sama ciri-ciri psikologis, karakter psikologis dan kepribadian laki-laki dan perempuan. Ya, nah biasanya atensi itu sangat erat kaitannya sama ciri dan karakter laki-laki dan perempuan, gender ya. Jadi misalnya gini, Allah itu sudah sedemikian rupa menciptakan bahwa perempuan itu multitasking. Nah, sementara laki-laki itu nggak bisa multitasking, dia single tasking. Nah, kenapa menciptakan kayak gitu ya? Mungkin secara harfiahnya ya Allah sudah mempersiapkan bahwa wanita itu nanti akan menjadi seorang ibu. Ya, jadi kalian bisa bayangkan jadi ibu tuh lagi masak jalan, mesin cuci jalan, gendong anak jalan, semua udah dilakukan dalam satu waktu yang sama, itu jalan. Ya. Nah, sementara kalau laki-laki sulit, ada yang bisa kayak gitu, tapi secara umum dia sulit. Ya. Nah, kenapa bisa tiba-tiba, oh kayaknya tadi mau melakukan ini tapi lupa. Itu saking banyaknya informasi yang masuk ke kepala kalian dan kalian punya beragam hal yang mau dilakukan. Itu biasanya kalian miss. Ya, tiba-tiba lagi awalnya mikirin, oh saya mau bikin tugas, ya. Tapi di dalam waktu yang bersamaan ada hal-hal lain juga yang mengganggu atensi kalian, misalnya, oh ada sholat zuhur, habis itu mau perut lapar, terus si A ngechat via WA, tiba-tiba bapak ibu kalian nyuruh ini. Nah, itu biasanya rentan kalian lupa sama hal yang kalian lakukan. Gitu, Febrian. Ya. Nah, jadi biasanya atensi yang kurang terasah itu mempengaruhi kadang kalian lupa, oh awalnya pengen ini kok lupa ya. Mungkin jawaban dari saya itu, Febrian. Ya. Fokus berarti ya, Pak ya? Kurang fokus itu. Atensi itu kan fokus. Ya. Gitu. Pak, mau Oke, nanya, ada Pak? lagi? Silakan, Huda. Kan kalau Jadi sebenarnya kalau dari beberapa teori psikologi itu, mimpi itu adalah tidur ya. Jadi biasanya mimpi itu hal-hal yang sehari siang, sore, atau paginya sedang kalian lakukan atau sedang kalian pikirkan, tapi itu biasa muncul di mimpi. Itu satu. Yang kedua, mimpi itu bisa muncul juga karena ada hal-hal dari sisi alam bawah sadar kalian yang berusaha kalian recall, berusaha kalian ingat, tapi itu nggak 100% atau 50% bisa kalian recall informasinya, biasanya akan keluar di mimpi. Nah, itu penjelasan psikologisnya. Ya. Tapi kadang kalian bisa ingat, kadang kalian bisa nggak ingat. Nah, kenapa dia bisa nggak ingat? Jadi, saya bisa gambar ya. Bentar ya. Oke, mungkin saya masukin ini aja. New slide ya, sebentar.
Ya, ini ada, taruh aja lah ini kertas putih ya. Jadi bayangkan ini adalah warnanya saya ganti dulu. Ini color. Oke, ya. Jadi ini kalian bayangin ini contohnya apa ya? Ini misalnya gunung es ya, yang hitam ini. Ini gunung es, ini lautan warna biru. Ya. Nah, hal-hal yang berada di atas lautan ini, sini bagian sini. Nah, itu adalah kesadaran kita. Nah, lautan ini diibaratkan sebagai batasan dari hal yang kita sadari. Jadi bisa di hal-hal yang berada di sini kadang kita ingat, kadang kita sadari, kadang enggak. Nah, ini adalah hal-hal yang berada di bawah alam bawah sadar kita. Nah, biasanya hal-hal yang berada pada alam sadar kita di atasnya ini gampang banget diingat. Ya. Nah, tapi kalau saat informasi itu berada di ambang batas ini, kadang kita ingat, kadang kita nggak ingat. Apalagi yang di bawah ini. Nah, biasanya mimpi itu adalah hal-hal yang berada di sini. Ya. Nah, ini terpendam di alam bawah sadar kalian. Nah, kenapa mimpi tiba-tiba nggak ingat ya? Bisa jadi di saat kalian bermimpi, itu kalian berada pada kondisi di tengah-tengah sini. Ya. Sehingga ada sebagian informasinya kalian ingat, oh iya saya mimpi dikejar ular. Nah, tapi ularnya ular apa, tempatnya di mana, itu mungkin bisa jadi kalian nggak ingat. Nah, itu ada di sini. Ya. Nah, itu nama teori psikologinya penemunya si Freud. Nah, dia menjelaskan terkait mimpi kayak gitu. Ya, jadi kenapa akhirnya kamu nggak ingat, udah bisa jadi kamu dalam fase ini. Ya, makanya kadang orang di saat orang setengah sadar tuh berada di sini. Ya, gitu. Jadi kalau sederhananya saya nggak tahu kalau kayak orang terhipnotis itu orang berada di sini. Gitu. Jadi di saat orang berada di sini itu gampang banget merecall hal-hal di alam bawah sadar itu. Itu udah. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ini nggak kayak uya-kuya yang tiba-tiba mungkin set-set hipnotis terus dia jujur. Nggak sesimpel itu ya. Tapi kalau di praktek psikolog itu ada. Jadi terapi hipnoterapi namanya. Tapi itu memang butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi orang yang konsultasi itu dibikin berbaring di tempat yang nyaman ya. Terus sampai dia tidur hampir terlelap, dibuat rileks, serileks-rileksnya. Nah, itu nanti coba ngobrol. Ya, biasanya orang tuh berada di sini. Tapi dia nggak 100% tidur ya. Jadi di saat ditanya itu masih nyambung. Ada tekniknya lah. Nah, di situ diminta itu pun kita disuruh psikolog juga ada etiknya ya, disuruh mengingat tentang permasalahannya aja, nggak digali, oh nomor PIN ATM kamu berapa, nomor ini berapa. Ya, biasanya orang akan menulisnya, oh tentang pengalaman buruknya ini. Oke, ada lagi silakan. Oke, Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Terus dulu deh. Nggak apa-apa, Ina, silakan. Pak, terkait dejavu itu termasuk ke recall bukan? Oke, dejavu itu biasanya bagiannya yang ini nih. Relearning gitu. Jadi semalam itu saya baca tentang relearning. Jadi karena orang-orang yang dejavu itu biasanya proses relearningnya nggak 100% komplit. Ya, jadi kalian merasa nih pernah ngerasain
ngerasain pengalaman ini ya. Nah, bisa jadi itu secara tidak sadar ya, kondisi yang kalian rasakan tuh hampir mirip sama yang pernah kalian rasakan. Kalian nggak ingat ini pernah dilakukan kapan ya. Nah, itu ada. Jadi katanya proses relearning ini yang 100% tidak berhasil dilakukan. Makanya kalian dijawab. Makanya tadi saya contohin kalau kayak hafalan ayat kan tuh mudah ya. Jadi mungkin dulu kalian hafalan juz 30 berhasil gitu. Tiba-tiba ini udah gede, udah lupa, terus kalian ada imam bacain salah satu surat di juz 30 lagi, ya kalian bisa melakukan itu. Itu contoh relearning. Tapi katanya kalau di Javu itu kan kita kayaknya situasinya pernah saya alami deh. Nah, itu biasanya dalam otak kalian itu proses relearning itu jalan, tapi nggak 100% komplit gitu. Ya mungkin paling 50%, 60%, sehingga itu yang namanya kalian ngerasainnya deja vu. Gitu, Ines. Oke, kita lanjut dulu ya. Sehingga apa? Ini ada beberapa teori ya dari tentang mekanisme memori kaitannya sama 4 hal ini. Jadi ada namanya teori Aus. Aus ini bilang bahwa untuk melakukan recall, akhirnya kita perlu melatih memori secara berkala. Jadi kayak kalian belajar, ya. Ya Aus ini bilang, ya udah kalau kamu pengen recall-nya baik, ya udah ulang secara berkala, latih. Nah, simpelnya kayak gitu. Kalau yang kedua, itu ada teori inferensi, dia bilang bahwa memori itu kayak kertas, jadi faktor motivasi itu mempengaruhi orang untuk merekam dan merecall memori. Jadi semakin kuat keinginannya untuk merekam, semakin kuat juga dia bisa menyimpan informasi yang ingin dia rekam. Jadi katanya memori itu kayak kertas putih, jadi semakin kalian termotivasi untuk belajar, mengingat informasinya, semakin cepat kalian akan menyimpan. Kayak gitu ya. Itu prinsip teori interferensi. Yang ketiga itu teori pengolahan informasi. Nah, ini yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi ada sensory stage, short term memory, long term memory. Jadi menurut teori pengolahan informasi itu ini adalah alur orang merekam informasi. Jadi pas orang ada informasi baru, nah itu ada proses sensory stage di mana itu adalah proses informasi masuk ke short term memory, lalu ada sensory stage itu diolah di sana, dan baru masuk ke long term memory. Ini saya nggak tanya lebih detail, nggak, ini cukup kalian tahu aja ya beberapa teori tentang mekanisme memori. Oke, selanjutnya kita masuk ke berpikir ya. Oke, nah jadi dalam proses berpikir itu sebelumnya kita udah belajar tentang sensasi, persepsi. Nah, di saat itu ada peran memori, nah itu yang namanya berpikir. Ya, jadi kita merasakan sensasi, ya. Jadi kita merasakan sensasi, kita persepsikan, dan proses kita mempersepsi itu ditambah memori, jadinya kita berpikir. Ya, nah berpikir itu ada macam-macam di sini. Ya, jadi ada proses problem solving, decision making, ada creative thinking.
Nah, ini saya bahas secara umum aja. Ya. Oke, pertama, berpikir tuh terbagi dua, ya. Ada berpikir autistik, ada berpikir realistik. Nah, ini yang agak mirip ya dengan paragraf ya. Ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif, ada evaluatif. Cara kerjanya juga sama. Yang pertama kita lihat dulu berpikir itu apa. Nah, berpikir autistik itu adalah membuat seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantasi. Jadi orang menghayal. Nah, menghayal itu adalah berpikir autistik. Ya, kalian ngelamun terus menghayal, bayangin kayaknya udah begini nih contoh-contoh ya kan. Saya berikan ini dia lagi ngelamun, tidur terus yang ngayal mikirin uang. Terus dinosaurusnya lagi mikirin dapat lampu ajaib, dia pengen menjadi dinosaurus terkuat di atas dunia gitu ya. Jadi melamun, berfantasi, menghayal, nah itu adalah berpikir autistik. Nah, jadi kalau sekarang kalian, oh ya saya menghayal pengen jadi ini A, B, C, nah itu kalian lagi berpikir autistik. Nah, kebalikannya itu adalah berpikir realistik. Jadi kalian berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Jadi kalian berpikir dengan nalar gitu ya, yang logis. Nah itu realistik. Jadi menurut Floyd L. Ranch tahun 67, ini masih dalam buku ya, ada deduktif, induktif, dan evaluatif. Nah, apa itu berpikir deduktif? Itu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Ya, jadi ini cara berpikir. Kita mau ngomongin apa dulu? Misalnya Universitas Yarsi, nah itu umum, ya. Nah, tapi di saat kita mau menjelaskan Universitas Yarsi, kita menjelaskan detail khususnya. Universitas Yarsi itu terbagi dari beberapa fakultas, ada fakultas kedokteran, TI, psikologi, hukum, ekonomi, ya, ada pasca, ada kedokteran gigi, ya. Nah itu lebih spesifik lagi. Oh, Universitas Yarsi letaknya di Jalan Lejen Suprapto, ya. Itu ada halte busway-nya. Universitas Yarsi juga sebelahnya ada rumah sakit Yarsi. Jadi dari hal yang umum ke hal yang khusus. Nah, kebalikannya induktif, kita memulai dari hal-hal yang khusus, kemudian kita simpulin secara umum. Ya, jadi kita melakukan generalisasi. Ya, jadi kita cerita dulu hal-hal yang khusus, baru ke umum. Kebalikan dari deduktifnya. Nah, yang ketiga, itu berpikir evaluatif. Ya, jadi kita berpikir kritis, menilai baik buruknya, tidaknya suatu gagasan, dan menilai menurut kriteria tertentu. Jadi ini evaluatif, ini kayak evaluasi yang kita lakukan ya. Oh ini pro-nya apa, kontranya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Nah itu 3 macam berpikir. Contohnya ya, ini yang deduktif. Ini jadi berasa belajar logika penulisan, logika ilmiah, lagi kayak orang belajar filsafat kayak gini. Jadi deduktif itu semua mahasiswa belajar di perguruan tinggi umum ya. Terus Asep mahasiswa, makanya Asep belajar di perguruan tinggi. Jadi dari umum ke khusus. Kebalikannya deduktif, saya bertemu Iman, dia mahasiswa IP atau PDSI dan pandai bicara. Terus saya bertemu Hana sama Nanda, terus semua mahasiswa IP itu pandai bicara. Nah, saya menyimpulkan bahwa mahasiswa IP itu pandai bicara. Ya, itu induktif.
Ya, ini lihat di sini, ini kesimpulannya di akhir, ini kesimpulannya di awal. Nah, kalau evaluatif itu menilai baik buruk suatu gagasan. Jadi ini sebenarnya udah biasa kita lakukan, cuma ini namanya aja, istilahnya aja yang berbeda. Ya. Ya. Oke, nah, ada beberapa hal lagi dalam berpikir yang memang itu penting kita pahami, ya, itu ada decision making, ada problem solving, ada creative thinking. Nah, apa itu decision making? Biasanya merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, melibatkan pilihan dari berbagai alternatif dan selalu melibatkan tindakan nyata. Ya, jadi decision making ini merupakan hasil berpikir kita terkait dengan tindakan nyata yang harus kita lakukan. Ya, contoh misalnya waktu kalian lulus SMA mau masuk YARSI, pasti kalian melakukan decision making. Pasti kalian juga mendaftar, selain daftar ke YARSI, saya juga daftar ke kampus A, B, C, D, gitu ya. Nah, sampai pada satu titik kalian memutuskan, oke, saya daftar di YARSI, itu decision making. Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya kenapa daftar di YARSI, pasti ada proses berpikirnya. Ya. Misalnya alasannya milih YARSI apa, kelebihannya apa, mungkin kekurangannya apa, ya. Nah, itu yang decision making. Atau misalnya lagi kalian memutuskan, oke, saya di YARSI-nya milih prodi PDSI. Alasannya apa? Nah, itu ada proses decision making yang kalian lakukan. Kenapa nggak milih kedokteran, misalnya biaya mahal? Kenapa nggak milih ekonomi? Atau misalnya kenapa nggak milih hukum? Kenapa nggak milih TI? Ya, nah itu ada proses decision making di sana. Jadi tiap kegiatan, tiap hal-hal yang kalian libatkan, yang terlibat di dunia nyata itu pasti kalian selalu melakukan decision making. Nah, namun decision making itu macam-macam bentuknya. Ada yang normatif, ada juga yang deskriptif. Jadi ini menurut teori normatif dan deskriptif. Ya. Nah, normatif itu apa? Intinya kalian ngambil keputusan tanpa perhitungan yang realistis. Jadi main insting, ya, intuisi kalian. Ya. Contoh misalnya kalian mau berangkat ke kampus, ya, let's say rumahnya dari Bekasi naik motor, terus orang tua kalian bilang jangan lupa bawa jas hujan. Nah, namun kalian keluar rumah terus melihat awan, cerah kok, kayaknya aman, yaudah jalan aja tanpa bawa jas hujan. Nah, itu decision making yang normatif. Ya, nah beda sama yang deskriptif. Jadi deskriptif itu kalian melakukan proses evaluasi, ya. Oh, benar nggak sih mau hujan nih? Jadi misalnya kalian selain melihat awan, gitu ya, terus kalian melihat map macet apa enggak, terus kalian melihat perakiraan cuaca, ya, lihat weather, kemungkinan hujannya baru siang hari nih, jadi kalau pagi saya berangkat, saya aman, nggak bawa jas hujan, udah berangkat nggak perlu bawa jas hujan. Ya, itu aja bedanya. Nah, ini juga sama, dua proses teori, prinsipnya sama ini, normatif dan deskriptif. Jadi kalau dua proses teori itu seorang, kalau intuitive based, seorang ambil keputusan itu berdasarkan emosional aja, dia suka apa enggak. Kalau reasoning itu dia ngambil keputusan berdasarkan banyak pertimbangan yang rasional. Itu aja. Ya. Nah, intuitif ini biasanya kalian ngambil keputusannya bisa cepat. Ya. Oh, ada masalah ini, misalnya kalian mau ngumpulin tugas, ya. Deadline-nya besok, baru dikasih hari ini. Oh ya udah kerjain aja, langsung kerjain, ya. Kalau reasoning berarti mungkin nggak harus dikerjakan sekarang,
kira-kira malam mungkin masih bisa dikerjakan karena sekarang ada hal yang lebih penting dulu dilakukan, misalnya kalian ada kuliah dulu, ada waktu apa. Jadi ada pertimbangan reasoning yang tepat. Oke, itu sekilas tentang Nah, lalu ada problem solving. Nah, problem solving ini adalah bagian setelah kita melakukan decision making. Dia saling berkaitan, ya. Jadi problem solving itu penyelesaian masalah, decision making itu cara alternatif problem solving yang kita ambil. Dua hal ini berkaitan, biasanya juga selain dipengaruhi oleh faktor internal, pengalaman, tapi juga dipengaruhi faktor lain seperti motivasi, kepercayaan, dan emosi. Ya, jadi kalian mau melakukan keputusan dari suatu masalah, nah biasanya motivasi itu mempengaruhi, terus rasa percaya dan belief kalian, kebiasaan dan emosi kalian. Ya, jadi misalnya kalian lagi di jalan raya bawa mobil misalnya, ya, tiba-tiba mobil kalian diserempet sama motor. Nah, itu biasanya peran emosi marah yang main di sana. Oh, nggak terima, ya udah kalian kejar, kalian kebut mobilnya sampai mau nyetet motornya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia punya kepercayaan dan sikap lain yang misalnya, oh ya udahlah, nggak apa-apa, nanti diperbaiki, ada asuransi ini, gitu. Daripada repot, capek, ngejar hal yang kayak gitu, ntar emosi, capek, dan lain sebagainya. Itu beda orang, ya. Nah, itu macam-macam problem solving. Nah, ini juga sekilas tentang creative thinking. Nah, ini proses yang harus dilalui seseorang kalau mau melakukan proses creative thinking. Nah, intinya berpikir di luar dari kebiasaan, ya. Nah, makanya orang-orang yang kreatif itu dia orang-orang yang bisa berpikir out of the box, ya, di luar dari anti mainstream lah cara berpikirnya. Nah, ini prosesnya pertama dia orientasi dulu, preparasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Ya, jadi orientasi itu apa? Dia rumuskan, masalahnya sebenarnya apa sih? Ya, lalu preparasi, kita kumpulin informasi terkait masalah yang relevan. Inkubasi itu kayak kita rehat sejenak, ya, dibikin tenang dulu pikirannya sambil memikirkan pemecahan masalah. Eliminasi itu kita dapat insight, verifikasi itu kita milih pemecahan masalah mana yang akan kita lakukan. Ya. Jadi di saat orang berpikir kreatif itu nggak bisa cepat, orang butuh waktu. Ya. Nah, itu contohnya aja. Jadi kalau salah satu yang paling terkenal terkait berpikir kreatif ini, itu namanya jadi saya share. Kalau yang pikir kreatif ini saya tahu aja, dia memperkenalkan six thinking habits, 6 topik yang bisa kalian pelajari bagaimana membooster lagi cara berpikir kreatif. Nah, ini nggak saya kasih materinya hari ini karena yang dari
mudah Baik, Pak. bantu masukin ke Excel-nya ya. Oke, mungkin cukup segitu dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.